Babi di tengah malam Kampung Sukamerta. Malam itu, Kampung Sukamerta diselimuti kabut tebal. Hujan rintik-rintik membasahi jalan tanah, dan suara kodok bersahut-sahutan dari sawah di belakang rumah warga. Di tengah suasana sunyi itu, tiba-tiba listrik padam. Lampu-lampu rumah serentak padam, menyisakan kegelapan pekat yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pos ronda, beberapa pemuda kampung sedang nongkrong sambil menyalakan petromak. Mereka adalah Darto, Wawan, dan Jaka. Malam itu mereka mendengar kabar aneh. Warga kehilangan uang secara misterius. Tidak ada pencuri, tidak ada jejak, tapi setiap pagi uang di rumah warga berkurang. Katanya ada yang lihat babi hitam masuk ke kebun belakang rumah Pak Lurah semalam, ujar Darto dengan nada bergetar. Wawan menimpali, kalau benar itu babi ngepet, berarti ada orang kampung yang jadi pawangnya. Suasana mendadak tegang. Mereka sepakat untuk berjaga malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara aneh dari arah kebun pisang di dekat rumah Pak Lurah. Suara gruk-gruk disertai langkah berat di tanah basah. Dari balik semak, tampak sosok babi besar berwarna hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara api. Nafasnya berat dan beruap di udara dingin. Darto menyalakan senter, dan seketika sosok itu berhenti. Babi itu menatap mereka, lalu berlari kencang ke arah sungai. Para pemuda panik, tapi mereka nekat mengejar. "Cepat, jangan sampai hilang!" teriak Jaka sambil membawa bambu panjang. Babi itu lincah, berlari di antara pepohonan, meninggalkan jejak lumpur di tanah. Saat mereka hampir kehilangan jejak, terdengar jeritan dari arah rumah Bu Rini, janda yang tinggal sendirian di ujung kampung. Mereka segera berlari ke sana. Saat tiba, pintu rumah Bu Rini terbuka lebar. Di dalam rumah terlihat selembar kain hitam, dupa yang masih menyala, dan sebuah baju lelaki tergeletak di lantai, penuh lumpur dan bau amis. "Bu Rini mana?" tanya Darto panik. Tiba-tiba, dari belakang rumah terdengar suara erangan kesakitan. Mereka bergegas ke sana dan mendapati seekor babi terkapar. Tubuhnya penuh luka, matanya berair seperti manusia. Perlahan tubuh itu bergetar, dan di depan mata mereka, babi itu berubah menjadi suami Bu Rini, yang dulu dikira sudah meninggal 3 tahun lalu. Tubuhnya telanjang, penuh lumpur, dan di dada kirinya ada bekas luka bakar berbentuk lingkaran. Dengan napas tersengal, lelaki itu berbisik, "Bu Rini, suruh dia, jangan bakar lilin itu. Aku belum sempat pulang." Dan sebelum sempat dijawab, tubuhnya kaku, membeku, lalu perlahan hancur jadi abu di depan mata mereka. Keesokan paginya, warga gegar. Rumah Bu Rini kosong, pintunya terbuka, dan di dalam hanya tersisa bau dupa, serta tanah basah, seperti bekas pijakan binatang. Tidak ada tanda-tanda Bu Rini. Sejak malam itu, warga sering mendengar suara gruk-gruk dari arah kebun pisang setiap malam Jumat Kliwon. Dan konon, jika ada yang mencoba menghitung uang di malam itu, keesokan paginya uangnya akan hilang, bersama bayangan seseorang yang menatap dari balik jendela.